Eh, Mas Yudi, Mas Alim, Mbak Rina, ini kan kita mungkin tidak akan yang betul-betul lengkap dalam pelatihan ini, cuman kita target yang paling sederhana ya atau pragmatisnya itu adalah gimana supaya menyelesaikan artikel kita dengan cepat dan baik, dan reference yang kita pakai itu reference yang reputable gitu ya. Mungkin saya aja dulu nanti sebelum praktek ya teman-teman. Saya akan share pertama untuk cari data. Untuk cari data sebenarnya kan mungkin sudah tahu semua ya. Sebenarnya ada dua cara. Pertama itu dengan Harzing. Kan sudah tahu semua ya. Kan Mbak Rina, Mas Alim kan juga sudah punya Harzing kan? Sudah punya. Ya. Sebenarnya saya lupa tadi nyampaikan, itu teman-teman bisa daftar API Scopus. API Scopus sehingga ketika kita mau cari data Scopus, kita tinggal masuk saja di sini. Misalnya tadi Mas Yudi, tapi pemikiran mungkin enggak apa-apa lah, topiknya enggak langsung tentang pemikirannya atau pemikiran tokohnya, tapi lebih ke Ikhwanul Muslimin, kemudian demokrasi. Ya. Atau mungkin Muslim Brotherhood. Ya, Mas ya. Berarti kita ambil aja ini ke keyword. Jangan ke title. Karena kan ada Ikhwan Muslimin, ada demokrasi, ada Muslim Brotherhood. Nah, reference itu kalau bisa 5 tahun terakhir, cuman kalau memang datanya kurang, itu kita isi di sini 10 tahun terakhir. Kalau memang kurang sekali, ya monggo lah, mungkin beberapa reference itu bisa yang sebelum itu. Ini kan sudah pernah belajar ya kalau ini ya. Kalau milih untuk jurnal, maka ini tinggal ditulis jurnal. Ya. Gitu. Ya, tinggal search. Oh, ternyata sangat jarang. Kalau pakai ini ya, Ikhwan Muslimin, demokrasi, Muslim Brotherhood. Saya tidak tahu kalau misalnya Muslim Brotherhood-nya kita hilangkan, ada apa enggak? Ini juga jarang berarti. Ini di data Scopus yang jarang ya. Beda kalau misalnya nanti kita lihat di Google Scholar. Kalau pindah ke Google Scholar kan tinggal gini aja. Google Scholar lebih banyak. Nah, apa bedanya? Kan teman-teman sudah tahu kalau yang Google Scholar ini ya istilahnya semua artikel, apakah dia kemudian masuk Scopus atau enggak, itu kemudian tercover. Nah, cuman memang kalau untuk Harzing ini kadang-kadang di Google Scholar, karena ini kan beberapa artikel masuk ini Scopus kayak Kudus apa-apa. Saya tidak tahu juga tadi kenapa tidak bisa masuk ya. Nah, tinggal Mas Wahyudi itu kan cari dari sini aja ini. Ya, ini kan ya. Tapi ini juga kalau saya biasanya jarang pakai keyword kalau pakai Harzing. Saya biasa pakai ke title. Jadi lebih pas. Ini tapi masalahnya kan kalau Mas Yudi ini kan karena judulnya kan agak panjang ini maksudnya. Maksudnya itu kata kunci yang perlu kita pakai itu agak banyak. Beda kalau misalnya mungkin Mas Alim tentang apa Mas Alim? Ali Syariati, Pak. Oke. Misalnya Ali Syariati. Sebentar kita lihat kalau Syariati itu menulisnya gimana ya? Syariat. Kalau yang bahasa Inggrisnya apa pakai SH ya? Ali SH. Ya itu yang benar. Banyak versi. Kan dia itu begini, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia, sehingga kadang kalau yang bahasa Indonesia pakai Ali Syariati, kalau yang bahasa Inggris Ali Syariati. Ya ini artinya harus tercover semua. Nah kalau misalnya Mas Ali mau cari artikel dengan Ali Syariati yang bahasa Inggris, maka tulis di sini Ali Syariati. Ya, misalnya hanya dari jurnal, ya, sama 10 tahun terakhir.
Nah, ini ada 11 jurnal. Ini berkaitan dengan ahli syariati. Kalau yang mau pakai bahasa Indonesia, mungkin jurnalnya bisa kita hilangkan aja. Atau jurnalnya ditulis pakai, ini bahasa Indonesia kan kalau jurnalnya. Dan SH-nya ganti Y tadi kan. Maka ahli syariati. Nah, ini ada segini. Ini kalau dilihat dengan Harzing. Ya. Sampai di sini jelas ya. Cara ngelis judul-judulnya. Mbak Rina tentang apa, Mbak Rina? Tentang asobiah, Pak. Oh, asobiah, pemikiran siapa namanya? Khaldun. Ibnu Khaldun. Nah, asobiah ini juga beda lagi cara menulis dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Kalau ini yang pakai bahasa, jadi teman-teman harus perhatian betul ini. Asobiah. Ini kan berarti kan kalau ada yang asobiah, ada yang asabiah, kemudian sebentar. Apa kalau bahasa Inggris apa ya? Asabiah. Mungkin kita tulis. Nah, gini aja. Asah. Kan beda lagi ya dia. Jadi ini harus apa namanya? Harus perhatian yang begini-begini. Sehingga ketika kita lihat seperti ini mungkin jurnalnya kita hilangkan aja. Dia lebih umum. Nah, ini agak terbatas nih. Kalau yang pakai asabiah agak terbatas, Pak, jumlahnya. Ya. Kalau kemudian asabiah ini juga terbatas. Sebentar. Kayaknya mesti ada yang salah ini dengan cara nulisnya ya. Atau kita tulis karena begini teman-teman, kualitas tulisan kita itu sangat tergantung dengan dengan reference yang kita pakai. Jadi bacaan kita bagus, insya Allah tulisannya juga bagus. Ini internetnya tiba-tiba lemot ya. Kemudian selain ini gimana cara nulisnya, Mbak? Ini ya. Nah, yang lebih banyak ashabiyah. Ya. Nah, nanti monggo Mbak Maurina di otak-atik aja ini. Nah, sudah dapat begini. Ada dua cara sebenarnya. Ada dua cara. Pertama adalah ini kita atau ini langsung teman-teman aja yang praktek ya biar enggak susah ya. Kayaknya lebih bagus begitu ya? Iya. Ini sambil praktek ya, Pak. Enggak, maksudnya bukan iya, lebih bagus kita langsung. Iya, share screen punya teman-teman aja ya daripada saya ya. Siapa yang mau mulai nih? Mas Yudi? Mas Yudi apa Mas Alim? Apa Mbak Rina? Saya nggak apa-apa, Pak. Oke, silakan Mbak Rina. Oh, sebentar, belum ya? Belum jadikan. Ya, silakan di share screen ya Mbak Rina.
Sementara pakai anu aja dulu, Mbak. Pakai Scholar, pakai new itu, diklik new yang kanan. Bukan sana. Yang kanan kalau mau merubah tadi. Kanan itu yang search, search paling bawah itu. Bukan itu kiri. Kebalik ya. Paling kanan yang search year 00. Bawah lagi. Ini. Ya. Ini gantinya begitu. Baru kemudian tahunnya anggap aja enggak usah dulu. Nanti kan bebas. Atau mau dibuat juga enggak apa-apa. Oke, sementara 17 ini enggak apa-apa ya. Nah, ini cara nyimpannya ada 2. Sebenarnya ada banyak, cuman yang kita pakai pertama kalau sudah langsung ketemu, kalau kita misalnya mau langsung klik, ini kan bisa langsung ngeklik dia. Mau lihat mana ya, kalau mau lihat PDF-nya. Cuman kalau enggak, kalau saya biasanya saya kontrol A, klik 1, terus kontrol A. Oke, klik kanan. Kalau mau nyimpan listnya, Mbak, copy. Kalau mau nyimpan listnya pakai copy result. Copy result. Terus ambil yang for Excel. For Excel. Ya. Copy. Buka Excel. Mas Alim sama Mas Yudi kalau bisa minimal download berapa? 3-5 PDF bisa ya? Yang dari Sci-Hub itu ya. Oke, enggak apa-apa, ini sambil kita lihat. Oke, masukkan ke Excel, Mbak. Sudah. Excel-nya ini jenengan share-nya enggak share screen ini. Share-nya share screen biar kelihatan yang berubah di layarnya Mbak Maurina itu. Diklik lagi share screen-nya. Iya, Pak, sebentar. Sudah belum? Belum. Share screen. Jadi yang share itu bukan hanya yang ini ya yang diklik. Mbak Rina klik lagi share screen, terus diklik yang screen. Oke. Jadi enggak perlu Mbak Rina, enggak perlu buka ini, apapun yang berubah di layar kan langsung otomatis ketahuan ya. Ini ngopinya dari kiri aja, Mbak, bagusnya. Yang sebelah sini. Sebelah sini maksudnya. Ya. Itu enggak apa-apa, itu teknis aja. Tapi bagusnya sebelah kiri. Atau di back aja yang paling atas. Unduh itu. Ando paling atas. Kiri. Enggak paling kiri. Jangan, ini kan sudah ada isinya. Itu loh, Ando dikosongkan. Dikosongkan aja dulu. Ando yang paling kiri, paling atas. Di atas kiri ya. Di atasnya lagi. Dekat set. Yang biru, kanan satu lagi. Oke. Baru klikkan di. Sekarang ditarik nih. Yang C. Yang C aja ditarik. Kolom C. Oke, sampai kebaca. Oke, gini aja ya. Nah, jadi kita nanti tinggal misalnya cari kata yang tadi asobiah, itu tinggal di list aja mana yang mau kira-kira di download yang mana, Pak? Yang diambil.
Nah, misalnya Ini. oke, ya itu di kontrol A, apa namanya? Kontrol B. Kontrol B. Nah, ditandai, oh saya mau ngambil ini, terus kontrol C, di copy aja. Nah, sekarang di googling aja, Pak. Sebenarnya di kanan ini kan ada anunya ya, ada linknya. Cuman enggak apa-apa, kita kan toh ketemu juga. Diklik di Google kan juga ketemu nanti. Coba buka buka eh, apa Mozilla atau Chrome, Chrome ya. Buka Chrome. Sebentar. Sudah, Pak. Sudah kelihatan. Ya, sudah. Nah, eh, ini ya tadi ya, yang di anu tadi. Ya. Oke, di download aja. Yang bawah aja kan ada PDF sama aja tuh. Oke, ini intinya kan cari artikelnya kan udah bisa ya. Kalau bahasa Indonesia biasanya dia tanpa apa namanya? Biasanya dia tanpa apa namanya? Open access lah. Ya, enggak ada limited access. Nah, setelah itu PDF-PDF-nya itu kita kumpulkan ya di satu tempat. Coba dibuka tuh. Kalau enggak bisa, teman-teman ngaksesnya itu pakai Sci-Hub. Kan udah tahu ya Mbak Rina ya? Sudah. Oke, ini tinggal download aja misalnya. Contoh aja, download. Oke, selesai, simpan. Oke, sekarang kita enggak akan teruskan ini. Saya balik lagi ke Harsing tadi. Kan udah tahu tuh cara download kan udah tahu ya. Nah, atau Iya. Harsing yang kedua, nah ini kontrol A, klik satu, kontrol A. Klik kanan. Save as, save result. Nah, pakai RIS saja. As RIS Manager. Ya. Oke. Nah, ini diganti aja nama pop site-nya itu diganti misalnya Asobiah tadi. Kan sudah punya itu. Kan sudah punya ya di atasnya. Iya, itu beberapa kemarin, Pak. Oke, enggak apa-apa ini Asobiah sekarang aja kasih aja apa tanda sekarang ini biar tahu. Asobiah apa misalnya ya. Selasa malam atau apa. Oke, save aja. Ya udah. Oke. Jadi Mas Alim, Mas Yudi untuk cari reference kan udah bisa ya. Aman ya. Pokoknya tinggal ini aja di otak-atik. Sekarang membaca kan kita kan belum tahu ini membacanya seperti apa. Gimana cara membacanya? Pakai Fast Viewer sekarang. Ini cuma baca sekilas saja. Fast Viewer sudah bisa, Mbak ya, Mbak Rina ya. Sudah. Oke, coba buka Fast Viewer-nya. Kelihatan. Sementara apa namanya? Masih anu ya, masih buka ya. Masih loading. Sudah. Nah, tinggal oke. Klik aja kan kalau ini kan tadi kan pakai teks data ya. Oke, Iya. terus saja. Diteruskan. Next. Ini kan RIS yang tadi diambil. Terus sebentar saya akan kasih
Oke, binary terus. Ini kan terlalu sedikit ini Mbak. Kalau cuman ya, diturunkan aja 4-nya itu. Oke. Ambil aja semuanya apa? Ambil aja semuanya. Oke, next. Oh, itu ya. Ya. Semuanya ya, Pak. Semuanya. Jadinya gini. Nah, ini kenapa begini? Karena memang referensinya ini terbatas. Memang kalau Harzinger kan dia ini pakai first viewer ini kalau datanya itu ratusan artikel-artikel yang dimasukkan. Sehingga dia kan kesannya kan cuman seakan-akan Ibnu Khaldun itu cuman ini aja. Makanya kurang valid dia karena kita punya keterbatasan data. Sehingga kalau analisis ini tidak bisa dengan first viewer. Nah, maka kita butuh in vivo ini nanti. Nah, cuman biar teman-teman tidak penasaran, ini saya sedang lagi mau coba kirim data RIS ini ke grup, biar mungkin bisa dipraktekkan ya. Oke, Pak. Cuman ini kan intinya kan sudah tahu ya, cara pakai ini tadi ya. Ini memang tidak langsung ke materi kita. Sekarang saya aja pakai data RIS Ikhwanul Muslimin. Nah, sebentar, ini lagi saya karena laptop saya cukup lemot juga ini ternyata. Saya stop share, Pak. Ya, Pak. Oh, enggak apa-apa, tetap share aja dulu. Jadi yang melakukan ini tetap Mbak Rina aja dulu. Tapi pakai data yang lain. Nah, coba di-download yang di grup, Pak ya. Itu yang data RIS. Kemudian ini saya masih masih proses juga, mau nambah satu data lagi ini. Ini data CSV. Oke, di-download Mbak itu, Pak. Sama data CSV. Kalau RIS tadi modelnya sebenarnya sama aja, cuman dia mesti lebih lengkap kalau datanya itu lebih banyak. Jadi first viewer itu sebenarnya kalau kita punya metadata, dia baru fungsinya itu enak. Oke, sekarang kita pakai data CSV aja. Mana tadi data CSV-nya? Ini, Pak. Oke. Ini aja. Yang kiri aja ya. Buka. Monggo dari download aja nanti kan berarti buka aja first viewer-nya. Sekarang create baru. Oke, sebentar. Back. Kalau pakai RIS, maka betul create map based on text data. Tapi sekarang tadi kan saya mau pakai CSV itu ya. CSV itu dia lebih lengkap, bisa memetakan termasuk siapa penulisnya dan lain-lain, maka dia pakai yang tengah. Ya. Oke, next. Ini ya, next pakai ini pindahkan Scopus. Tar. Itu kan Web of Science. Oh iya, ini. Di download ya tadi ya. Iya. Ya. Nah
Nah, ini beda nanti datanya yang didapatkan. Dan kita biasanya baru begini saja, sama nanti pas in vivo, itu kita sudah bisa memetakan apa namanya, kira-kira fokus kita itu kemana. Habis ini kita langsung in vivo ya. Nah, ini tinggal milih. Kalau kita mau melihat penulisnya, siapa yang menulis, maka co-authorship. Bisa dilihat dari author penulisnya, bisa lihat organisasinya, bisa lihat dari negaranya. Kalau mau melihat kata-katanya tadi, maka pakai co-occurrence. Kalau mau lihat citasinya, yang bawahnya lagi. Dan seterusnya sampai ke bawah. Taruh misalnya co-author. Nah, enggak apa-apa. Kita mau lihat siapa yang nulis tentang, atau co-occurrence dulu, Mbak. Nah, ini kan topik-topiknya. Oke, semua keyword. Nah, tinggal next saja. Nah, ini dibesarkan paling tidak ada 100 gitu ya. Oh, kalau 2 berapa tadi? 58. 58 juga sudah boleh. Oke. Antar, sebentar. Ya. Jadi, Maaf, Pak. tidak apa-apa. Di list itu kan dilihat, kan kadang kan ada muncul kata-kata yang tidak penting, toh? Iya, Nah, itu benar. diconteng. Kan udah tahu ya, yang penting kan. Nah, coba bayangkan kalau kita mendapatkan metadatanya yang bagus, kan enak, toh? Bagus. Iya. Bagus. Dan ini memang udah lengkap karena pakai metadata. Masalahnya UMM itu tidak langganan Scopus. Kalau langganan Scopus kayak gini enak. Jadi udah langsung dapat semua itu. Bacanya kan sudah paham kan teman-teman ini ya? Iya, sudah. Jadi kita topiknya bisa diarahkan kemana-mana tentang Ikhwan Muslimin tadi. Nah, ini kalau Force Viewer. Jadi yang paling besar kajiannya Ikhwan Muslimin, kadang pakai Ikhwan Muslimin, kadang pakai Muslim Brotherhood. Itu tentang Islamism. Lihat yang besar-besar itu apa, Mbak? Paling banyak itu kan Islamism. Terus social movement. Ya. Terus demokrasi. Ya kan? Kalau mau dilihat apa namanya berdasarkan kelompoknya itu klik item yang paling kiri. Nah, kan kelihatan klaster-klasternya itu kan ke sini. Ya. Nah, ini tinggal kita buat tabel aja. Nah, kalau bahas Ikhwan Muslimin, klaster ini, klaster ini, klaster ini. Kalau mau lihat tahunnya, penelitiannya itu dari mana, overlay visualization. Kalau ini kan network. Nah, kalau tampilannya kan sudah bisa kan merubah-rubah ya. Sudah, Pak. Nah, oke, jadi maksudnya kan Force Viewer itu teman-teman bisa dipakai untuk metakan kalau kita punya akses metadata. Nah, tapi memang itu beda nanti dengan Mendeley dengan dari Harzing tadi. Harzing itu ya namanya gratisan mesti ada keterbatasan, begitu ya? Ya. Oke. Artinya kita mau membahas tentang Ikhwan Muslimin, kita bisa bilang, Ikhwan Muslimin itu kajian-kajiannya selama ini dalam artikel ini dari tahun berapa, itu tentang ini. Oke, selesai sampai di sini jelas ya? Jelas, Pak. Oke, sekarang saya hanya ingin ngajarkan. Terus yang kedua RIS. Nah, coba buka Mendeley. Buka Mendeley. Ini Force Viewer tutup aja, mungkin biar tidak berat laptopnya, Mbak. Mas Alim sama Mas Yudi bisa ngikuti ya ini ya? Iya, Pak. Nah, sekarang buka Mendeley. Ini kan Harzing. Nah, sekarang Mendeley ya. Bentar, Pak. Ya. Oh iya, enggak apa-apa. Sama laptop saya juga sering. Itu sudah buka katanya. Tapi ini sudah. Nah, oke. Diperbesar aja.
Dibuatkan foldernya, Mbak, di My Document, klik kanan. Oke, misalnya buat judul tadi Ikhwanul Muslimin. Nah, meskipun ini apa namanya? Anu ya, topiknya Mas Yudi tadi ya. Oke, tinggal oke, sudah add file. Data RIS tadi ya. Iya. Iya, Pak. Kan sudah masuk kan dia ya? Iya, sudah. Oh, saya tadi kelupaan satu. Kita lupa nyimpan anu tadi ya. Kan udah tahu ya sebenarnya nyimpan apa namanya? First viewer tadi kan sudah tahu caranya ya nyimpannya ya. Iya. Screenshot, Pak. Tinggal screenshot itu. Anggaplah sekarang kita sudah tahu nih. Screenshot tadi kan udah tahu kita peta gambaran Ikhwan Muslim itu petanya tentang apa. Nah, sekarang misalnya kita udah punya data lengkap begini. Nah, terus kita mau nulis tentang apa? Kan ini kan coba artikelnya diklik satu, Mbak. Klik satu, klik kanan, apa kontrol A, kontrol A, kontrol A. Salah tadi. Klik satu, kontrol A. Berapa artikel itu? Sudah. Enggak semuanya di Ikhwan Muslim itu ada berapa artikel? Belum tuntas ya? Belum. Oke, tunggu sebentar berarti. Itu masih 90. Ini kan ada banyak artikel. Nah, kalau saya biasanya baca itu enggak perlu kita baca semua ini. Nah, cukup Mas Yudi kan yang tentang apa Ikhwan Muslimin, apa tadi Mas Yud? Judulnya? Pergerakan Ikhwanul Muslimin pada negara demokrasi. Oke, misalnya demokrasi. Tapi ini kan bahasa Inggris ya. Berarti kata-katanya, nah di search itu Mbak, search paling atas tadi. Nah, atas lagi. Oh, atas. Ya. Klik demokrasi. Oh, dia harus pakai bahasa Inggris. Karena kan pakai anu ya. Ya. Sambil nunggu ya. Mungkin agak digeser ke Mau. Oh, Mas anu ya masih ngeheng ya? Iya, Pak. Ya wes dia mau. Jadi mau saya cuman cara bacanya gini aja. Nanti kan kelihatan tuh di listnya tadi kalau digeser itu kan. Jadi kita nggak usah baca semuanya dari apa ini tadi yang judul kan kalau RIS ini kan abstraknya kan sudah masuk toh judul dan abstrak kan ya. Nah nanti tinggal ngeklik aja misalnya oh itu yang atas tuh ada tuh tulisan tentang demokrasi. Kan nggak semuanya ada demokrasi. Oke, kita tinggal baca bagian ini aja. Abstrak yang ini aja. Yang abstrak yang tidak ada tulisan demokrasi tidak perlu kita baca. Bisa nangkap ya? Bisa, Pak. Nah, coba misalnya Mbak diambil apa namanya salah satu bagian di copy atau copy aja semua abstrak itu Mbak. Abstrak bawah. Tentu kalau kita baca kan harus kita ambil ya bagian mana yang kita ambil. Copy. Kan enggak semuanya sebenarnya ya. Cuman kan ini kan untuk contoh aja ya. Temuannya apa poinnya? Nah. Copy. Karena ini juga enggak jalan ya. Oke. Sekarang gini. Kan udah tahu toh ketika ngopi ini langsung dikasih reference saja dulu. Sitasi. Reference-nya di Mendeley-nya tadi kan di copy judulnya, Mbak, atau penulisnya. Akan kita ambilkan dari Muslim Brotherhood. Atas saja enggak apa-apa, yang Muslim Brotherhood itu ya. Ctrl A, oke. Copy.
Ambil aja paling ujung. Oh, di paling ujung aja. Langsung kayak paling ujung gitu. Paling bawah, paling bawah. Iya. Oh, bukan gitu caranya. Langsung klik reference. Oh, Masukkan Mendeley. Masukkan Mendeley. Kan udah paham ya? iya. Hmm. Oke. Paste, paste aja. Langsung paste. Nah, oke. Klik yang atas tuh. Bukan. Nah, itu. Oke, oke. Kan udah biru, udah hitam. Oke. Oke. Kok formatting? Oh, masih proses apa ya? Oke. Bawahnya reference. Bukan, bukan. Klik, ngetik. Itu Oh, di tab, enter, tulis daftar pustaka atau apa. Ke bawah lagi, nah, itu tinggal di insert bibliografi. Oh, bukan, tetap yang tadi, Mbak. Insert yang di Mendeley itu, Mbak. Di Mendeley, Insert bibliografi Mendeley. Atas, oh bukan. Enggak. Yang di atas open Mendeley. Ini cancel dulu. oke. Itu yang insert yang di atas. Yang Mendeley terus ke atas lagi. Di atas open, bukan, atasnya lagi. Ya, Ya. ini. Klik tuh. Nah, kan sudah kan, nanti kan tinggal teruskan begini. Nah, tapi ini Mbak dikasih warna lain yang tadi, yang tulisan yang kita copy dari abstrak tadi, itu warna lain. Ayo. Sekarang di kontrol A yang anunya, bukan kontrol A. Di apa ya? Yang abstrak tadi itu untuk di copy itu loh. Ya. Nggak usah sampai ke salamehnya. Oke, sekarang copy. Nah, ini kasih warna lain juga, Mbak. Kasih warna lain biar kita tahu ini kan bukan tulisan kita kan ini kan. Kan masih plagiat ya. Iya. Nah, kasih warna lain. Merah apa kuning. Oke, sekarang buka apa itu di Chrome-nya itu. Buka Quillbot. Nah, itu. Sudah pernah juga ya pakai Quillbot ya? Ya. Kalau saya belum, Mbak. Ini kan, Pak. Ya. Sebenarnya kalau yang berbayar ini lebih bagus. Kalau ini kan tanpa berbayar, ya yes, nggak apa-apa. Nah, tinggal copy sini. Copy yang kiri. Diklik dulu ya. Klik, copy. Ini pakai yang kreatif aja, Mbak. Kreatif biar dia berubah banyak. Oh, kreatif enggak semuanya bisa ya? Harus bayar kayaknya. Oh, harus iya. premium. Kalau saya, ini buat parafrase, Pak. Iya, betul. Anda pakai apa biasanya? Biasanya pakai Quillbot itu ya bagus sekali itu anunya. Oke lah. pakai yang gratisan. Iya. Kalau kreatif itu dia jadi langsung langsung berubah. Banyak. Saya baru tahu kalau itu hanya untuk yang bayar. Kita bisa semua. Kan kalau yang formal kan tidak terlalu banyak berubah ya dia ya. Ya. Saya pakai ini biasanya. Nah, Oke, misalnya Anda tulis
Dan dia banyak berubahnya, Mbak. Iya, Pak. Dulu nyelamatin berapa itu? Plagiasi. Nanti termasuk kalau kita nulis pakai bahasa Indonesia ya sudah diterjemahkan aja, cuman pakai Google Doc ya. Jangan pakai Google apa namanya? Translate. Google Translate nanti agak dia lebih jelek anunya. Oh, belum bisa ini? Bisa. Ya, bisa. Ini Pak, parafrasenya. Oke, saya nggak tahu anunya. Tinggal copy aja letakkan ke atas tempat tadi. Nanti kan teman-teman sendiri ya yang berkreasi ya. Ya. Oke, letakkan di tempat paragraf tadi. Monggo mau langsung dihapus ini juga bisa. Mau? Sudah ini sudah. Oh sudah yang baru ini ya? Iya. Oke. Yang jelas dipastikan. Nah nanti kan karena nulis pakai bahasa Indonesia ya monggo dikumpulkan aja dulu. Nanti pakai Google Doc tadi ditulis lagi. Ya, Google Doc Translate gitu ya. Oke, jelas ya. Ini model yang pertama yang penggunaan ini udah jelas ya kira-kira ya. Jadi bacanya di Mendeley tadi itu cukup pokoknya judul mana yang kita mau tulis tadi. Coba buka Mendeley tadi, Pak. Akan kita kan bisa lihat lagi bawah itu mana lagi yang ada. Ini bisa digeser enggak anunya? Biar yang tulisannya itu lebih di bawah biasa tempat gesernya, Mbak. Ada 152 dokumen. Kenapa nggak bisa? Atau saya yang nggak tahu? Seharusnya ada itu di bawah tuh. Gitu. Kenapa ini? Bisa. Nggak mau ya dia? Iya. Oke, dulu. Apa namanya? Atau enggak apa-apa, kan masih kelihatan nih. Kan ke bawah itu ya dilihat aja. Ke bawah terus yang tadi dijalankan. Lihat ada mana yang ada kata demokrasi, itu yang Anda baca. Yang enggak ada kata demokrasi enggak usah dibaca. Gitu ya. Taruhlah misalnya apalagi Mas tadi Mas Yudi, Muslimin demokrasi terus apa lagi tadi? Pergerakan mungkin, Prof. Berarti kalau pergerakan movement, klik movement Mbak di atas. Demokrasi diganti movement. Ini kayaknya ada di laptopnya Mbak ini. Ada virusnya. Enggak, kayaknya kan seharusnya buka dia, bisa digeser itu. Bisa digeser sehingga kan ini ada. Nah, kita tinggal baca yang ada movement-movementnya aja. Oh, enggak ada, lewati. Jadi ini cukup membantu ya. Jadi sudah spesifik, tinggal baca. Oke, saya kira menggunakan Harsing, menggunakan Mendeley, terus post viewer udah paham ya? Paham, Pak. Oke, sekarang menggunakan in vivo. Nah, tetap Mbak Rina apa Mas Yudi atau Mas Alim yang mau coba? Terserah. Gimana Mas Alim sama Mas Yudi? Mau coba juga? Yang ada PDF, yang sudah ada PDF, yang sudah download PDF siapa? Mbak Rina sudah ada PDF tentang misalnya tulisannya Mbak Rina? Ada. Oke, berarti terus saja ya Mbak Rina ya? Ya, mewakili dulu Mbak Rina. Nanti kalau udah terbiasa kayak tadi aja itu sangat membantu itu. Jadi ketika nulis tesis nanti kan
Ya kita cari aja per apa namanya per kelompok-kelompok tulisan kita itu loh. Per subbab tulisan kita kan bisa. Oke, in vivo-nya belum ya. Kalau berat tutup aja yang lain sambil buka Mbak. Coba cari PDF. Data PDF. PDF-nya jenengan pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Yang tesis yang bahasa Inggris. Oke, langsungnya bahasa Inggris saja itu lebih enak untuk ketika coding. Ambil aja 5 rujukan apa-apa gitu enggak apa-apa. Ini pakai bahasa Inggris ya rata-rata ya? Iya. Berarti di Mendeley-nya, coba buka Mendeley. Dibuat folder baru aja lagi. Apa? Coba in vivo atau apa gitu ya? Salah. Oke. Ambil beberapa, 5 aja cukup mungkin, Pak. PDF-nya tadi sudah ketemu ya? Sudah, tapi Oke, enggak apa-apa. Ini udah masuk ini. Baru masuk ini. kayaknya. Yang outline itu kan dihapus saja ya nanti ya. Oke. Sebenarnya in vivo itu dia lebih gampang baca kalau bahasa Inggris. Cuman saya bisa ngakali nanti dengan bahasa Indonesia pun kayak apa itu bisa. Nggak apa-apa, sebentar campur dulu. Buat 5 aja enggak apa-apa, Mbak. 5 artikel ya. Enggak usah satu-satu sebenarnya. Jenengan apa? Sini 2 artikel diklik aja kontrol A itu. Bukan kontrol A. Kontrol diklik aja artikel yang mana gitu. Ya, sebentar. Ya, satu-satu lagi. Nggak apa-apa. Ini kan sudah tadi ya. Oh, anu aja Mbak, sekalian mumpung jangan buka-buka gitu, yang 2 bahasa Indonesia itu diganti aja ya. Pakai bahasa Inggris saja semua ya. Ganti 2 lagi. 2 lagi yang pakai bahasa Inggris saja semua. Itu kontrolnya aja, Pak. Kontrol, klik biar dapat 2. Ya. Jadi enggak usah satu-satu. Oke, yang bahasa Indonesia dihapus saja ya. Outline, terus apa lagi itu? Kontrol, klik lagi yang lainnya. Oke, berarti 2, 4, 5. Cukup ya 5 ya sementara ya.
Ini untuk contoh aja. Nanti misalnya mau 500, mau 100 artikel, nggak apa-apa ini, Mbak. Nah, sekarang klik Ctrl A. Ctrl A, klik kanan, ekspor. Sudah pernah ya sebelumnya mencoba? Enggak, belum. Oke, ekspor. Nah, ini kasih nama apa, Mbak? Coba NVivo tadi misalnya. Tapi ya, kalau saya itu biasanya ini digabung ke tempat PDF-nya, PDF dan RIS-nya ini nanti kan kita rubah kan jadi data RIS digabung. Nah, ini bibtek-nya ini Mbak. Bibtek-nya diganti. Oke. RIS. RIS ya. Sini Oke. aja bisa. Sudah sana aja ya. Banality tadi ya. Oke, ini kan berarti kan sudah punya PDF, tapi PDF-nya kita bentuk dalam bentuk RIS. Kalau yang dari Mendeley tadi kan kita kan baru RIS yang tanpa PDF kan. Nah, sekarang NVivo-nya coba dibuka. Oke, sudah pernah ada project sebelumnya? Pernah. Nah, oke, buka yang project aja ada aja biar kita nggak usah other project. Oh ya oke lah. Mas Alim sama Mas Yudi masih bisa ngikuti ya sampai sini ya? Siap, bisa, Prof. Masih, Masih, Pak. Oke. Jadi NVivo ini prinsipnya sederhana. Kita pertama punya 3 data file. Sebentar, sebelah kirinya kok nggak kelihatan, Mbak? Di home-nya kok bentuknya hanya diklik yang kanannya nih. Apa? Di sebelah kiri file, Iya, ini. Oke. Nah, jadi data itu dimasukkan di file, nanti ada codingnya, kemudian ada case-nya. Sudah itu bisa diapa-apakan itu. Nah, sekarang kita buat file baru. Di file yang atas itu. Oh, bukan, bawahnya, Mbak. Oh, yang ini. Bukan, bawah lagi. Di data. Oh, yang ini. Nah, itu kan quick access ya. Nah, klik kanan. New folder. New folder paling atas tuh. Kan tadi judulnya apa? Banality atau apa tadi? Iya. Nah, Ctrl A dulu. Oh, iya betul itu, banality, Ctrl A. Copy. Ya, sudah. Sudah copy, oke. Nah, jadi file pertama itu ada di sini, di folder pertama di banality-nya, kemudian di code itu, Mbak. Bawahnya bukan. Bawah banality terus terus bawah lagi. Bukan, kan ada code, ada case atasnya, atas note itu. Nah, itu klik kanan. Oh, berarti ke note-nya. Note. Klik kanan. Note ini, Pak. Bukan, yang tadi. Benar tadi. Nah, new folder. Nah, paste. Oke. Jadi dia, oke. Sudah ada ya, berarti file di note, kemudian case. Kalau ada yang kurang jelas tanya ya. Nah, sama kasusnya. Oh, kontrol tadi, kontrol New. ya, bawahnya betul. Nah, ini kontrol klik kanan. Nah, new folder. Sama lagi. Oke, jelas ya. Jadi ada 3 ini. Nah, sekarang datanya masukkan ke file banality atas. Nah, sekarang diklik import. Tadi kan dari RIS toh. RIS kan Mendeley berarti. Datanya di mana tadi? Saya lupa. Ya. Nah, title-nya diganti. Title-nya diklik. Ambil yang
author and year. Terus create folder, bentar. Yang create folder bawah lagi. Ah, itu ke atas create folder yang file itu. Iya. Ada select-nya. Nah, itu ke banality. Masukkan ke folder banality. Klik gitu. Diklik banality-nya, Mbak. Ini sinyalnya ya, Mbak Rina ya. Oke. Sekarang import. Klik import. Oke. Kita belum coding, belum perlu buat case. Sebenarnya dengan cara begini saja kita sudah bisa mendapatkan hasil, Mbak ya. Klik explore. Bisa kita misalnya kalau mau lihat data dengan word frequency, yang word frequency, Mbak. Word frequency. Ya. Klik. Ya. Oh ya, bisa. Nggak apa-apa. Select folder. Ambil tadi kan di banality. Nah, itu yang file sebelah atas paling atas tambah itu diklik. Tambah. Bukan itu, bukan klik begitu. Bukan. Dicontang lagi. Yang paling kirinya itu kan ada tambah. Oh ini. Banality. Kan tempatnya kan di banality tadi ya. Yeah. Oke. Nah, sekarang kita frekuensinya cukup tampilkan misalnya 20 aja, Mbak. Yang 1000 itu ganti 20. Atau 30, monggo aja. Kita ingin tahu. Nah, sekarang yang sebentar. With minimum length itu kan kalau 3 kan kata n, kata apa kan muncul toh? Ya. Anggap aja mungkin 5 misalnya. 5. Nah, run query yang atas. Kanan. Ya. Nah, dari sini kan kita sudah tahu kan, ternyata 30 kata yang paling sering muncul, itu lihat ke bawah ini kan. Political, Israel. Ya, jadi dari artikelnya Mbak ini sudah kelihatan tuh, berarti kita perlu melihat kata-kata dari 5 artikel tadi loh ya. Oh ternyata isinya ini. Nah dari sini aja kita kan udah punya sudah punya mindset kan. Oh berarti artikel ini bahasnya tentang ini. Itu kalau 5. Kalau yang dimasukkan 100, kan lebih lagi kita. Lebih komprehensif kan. Dari sini kan sudah Nah Mbak Mbak Rina mau nulis tentang apa dengan artikel-artikel ini sebenarnya, Mbak? Topiknya. Mau nulis rekonstruksi banalitasnya, Pak. Rekonstruksi teori banalitasnya. Oke. Coba dari kata-kata kunci ini ada enggak yang kata kunci yang penting sekali menurut Anda mana? Coba terus turunkan ke bawah. Ya, lemot. Nanti kalau ada kata yang tidak penting itu bisa dihilangkan. Tapi tidak apa-apa, anggap sekarang bisa semua. Bisa pakai word cloud, tampilannya violence ya. Iya. Oke, tidak apa-apa. Sekarang word cloud itu kan summary-nya, ringkasannya.
Anda mau tampilkan dalam bentuk word cloud kan, nah ini kan tinggal di copy aja kan, bisa hitam, nanti mau diganti warnanya kan udah ngerti ya, mau ke atas, mau apa gitu, itu di paling atas tuh Mbak, klik paling atas sekali, keluar dari sana. Nah itu pilih-pilih, itu conteng aja, mungkin yang putih-putih itu bisa, yang warna putih paling kanan misalnya, kan, ya, kan dia berubah kan, nyimpannya kan udah tahu ya cara nyimpan ini. Klik bawah, klik kanan. Klik kanan. Nah, ini ekspor word cloud. Ini kalau mau nyimpan. Jadi kita belum baca loh ya. Kita belum baca tapi kita kesannya kayak udah baca kan. Bisa nangkap toh? Nah, tinggal kita simpan aja namanya dibuat itu apa misalnya namanya. Tapi tentu kita jangan cuma hanya 5 artikel ini biar lebih valid kan. Tapi ini minimal kan untuk memetakan kan udah anu kita. Oh, ternyata banality itu kata-katanya tentang ini. Ini word cloud. Bisa dengan tree map. Bawahnya lagi. Nah, ini udah kelihatan nih. Ini sama seperti first viewer tadi nih. Yang kotaknya besar, ini berarti sudah ada banyak penelitian tentang ini, tentang politik. Yang kecil-kecil semakin kecil, semakin sedikit yang sudah meneliti. Berarti gap-nya itu ada di sana. Maka bisa nih meneliti tentang violence-nya sama apa gitu ya. Iya, Pak. Bisa paham ya? Oke, sekarang cluster analisis. Oke. Nah, ini Anda mau gambarkan dengan ambil yang paling atas sekali, Pak. Atas sekali, ke atas sekali, keluar. Oke, ini. Ambil yang bulat. Klik. Nah, kan sudah bisa toh? Padahal Mbak Rina belum baca tuh artikel, tapi kesannya Anda sudah Nah, kita kan tinggal membaca. Nah, ini mau digeser-geser, itu yang paling XY itu bisa Mbak. Bisa digeser-geser tuh. Yang paling atas sekali, keluar. Ke kanan, paling kanan. Itu kiri, kanan. Nah, oh ini. Nah, itu digeser-geser bisa tuh. Apa ini? Oh, ini. Mau enggak dia? Hitam. Enggak mau loh, Pak. Seharusnya mau. Yang murah kayaknya nih, Pak. Tapi minimal kan dengan begini kita bisa toh membahasakan. Oh, ternyata misalnya violence itu ada keterkaitan dengan apa. Nah, sebenarnya yang geser-geser itu tadi itu bisa untuk merubah itu. Untuk merubah ya. Oke, nanti ada cara lain, Mbak. Tapi ya, mungkin belum sekarang Oke, jadi cara baca pertama kita cukup dengan ini. Sekarang ke explore lagi. Explore. Yang di sebelah import, create, explore. Ini. Jadi teman-teman sebelum entar dulu Mbak ya. Ini sebenarnya dari kiri sampai paling kanan ini, dari text search sampai ke kanan ini, wah masya Allah fungsinya itu luar biasa itu kalau kita sudah coding sudah buat cache. Tapi sementara kita kan belum coding, belum cache toh ini, baru pokoknya saya ngajari cara yang paling gampang aja lah. Nah sekarang text search kirinya. Nah kita kan sudah belum baca apa-apa nih dari artikel Mbak Anu kan sudah tahu. Oh bayangan, kira-kira kita ingin bahas tentang violence misalnya ya. Kita kan di tulisan kita kan ada subjudul tentang cerita tentang kekerasan, mungkin cerita tentang apa lagi gitu ya. Nah, teman-teman paham ya Mas Alim sama Mas Yudi bisa ngikuti ya ini ya. Nah, di text search ini Mbak, klik aja kata apa yang ingin dicari dalam kotak bawahnya. Nah, Anda mau cari kata apa, Mbak? Tentu yang berhubungan dengan 5 artikel yang diletakkan ya. Tadi kan sudah digambar, misalnya violence. Kalau banality of power berarti di awal dikasih quote
anu itu Pak? Kalau lebih dari satu kata, nggak apa-apa kalau memang kira-kira ada banality of power misalnya, tulis saja. Tapi di sebelumnya itu dikasih anu tanda apa itu? Quote in quote itu loh. Yang di huruf apa kalau ini? Saya huruf bahasa Arab soalnya anu saya enggak hafal bahasa Indonesia. Iya aja deh, Pak. Oke, violence. Coba lihat foldernya tadi berubah enggak? Folder. Select folder kanannya. Kanan. Nah, itu di atasnya tuh. Ini. Nah, dipastikan Anda carinya itu tetap ke tempat tadi. Nah, klik banality. Oke, run. Nah, berarti kalau teman-teman ingin membaca tentang violence, itu kan ada 5 artikel ya. Anda tidak perlu baca 5 artikel itu, ngapain? Baca cukup 3 artikel ini saja. Loh Pak, tapi tempatnya di mana? Nah, caranya, kalau mau diklik satu-satu, tapi ini cara manual ya. Cukup misalnya diklik aja Cohen itu, Mbak. Klik double. Ini cara manual, tapi ngeklik satu-satu. Anda seperti baca, kan seperti baca PDF pakai search itu. Akan tinggal ini aja, baca yang ada kata violence ya, terus turun ke bawah. Bisa ya? Iya. Tapi ini manual. Nah, saya enggak Ya, rekom begini. Ini kan berarti kan sama dengan kita baca PDF tadi kan? Baca klik satu-satu. Oke, sekarang tutup, Mbak. Silangnya diklik. Iya. Cohen itu. Pak. Oke. Bentar. Digeser. Nah, caranya sekarang adalah dengan reference. Kan itu kan summary bawahnya. Summary kayak tadi tuh loh yang cloud kayak cloud itu. Bukan bawah. Ya, reference. Nah, coba ini penting sekali nih. Nah, ini ternyata kata violence kan ada di sini. Ya kan ada semua tuh ini. Berarti di Cohen itu ini ada kata ini, kata ini. Cuman kan kok pendek sekali, Pak. Nggak bisa bacanya. Diklik, Mbak. Salah satu. Diklik ke dalam, klik. Ctrl A. Klik kanan. Coding konteks. Yang bawah, yang nomor 2 dari bawah. Nomor 2 dari bawah. Broad. Ini sebentar, sebelum diklik ya, jangan klik dulu. Kalau broad ini berarti satu paragrafnya itu muncul. Kalau Anda mau nanti bisa custom. Custom itu saya mau munculkan 30 kata atau 10 kata aja. Cuman kalau saya lebih senang broad. Jadi kita baca satu paragraf tahu konteksnya. Ya, coba di broad. Nah, naikkan ke atas. Oh iya deh. Ini hampir sama dengan Riz yang tadi, yang pakai search tadi. Ke atas sekali. Nah, jadi ngutip yang Cohen ini, kan kita tinggal baca ini aja. Artikelnya kan tidak perlu dibaca semua, toh. Kita cukup baca, Robin Hood, ini. Udah, copy aja kayak tadi. Pokoknya mana yang kira-kira penting, copy. Tidak penting ya tinggalkan. Nangkap ya? Loh Pak, terus untuk ngutipnya gimana? Ya yang Cohen ini diambil. Bisa diklik 2 kali, bisa apa, atau langsung ke Mendeley-nya kan tahu tuh. Ya, ke Mendeley-nya. Bisa paham sampai di sini? Modelnya sama tadi, copy, masukkan ke Word-nya, kemudian terus rubah, ganti apa di paraphrase. Terus baca lagi bawahnya, Mbak Rina. Kan kita lihat mana kira-kira yang tentang violence, yang penting, yang sesuai dengan topik tulisan kita. Jadi kita baca itu langsung ke sasarannya aja kan.
Nangkap ya caranya? Nah, kalau mau ganti lagi yang lain, bisa diganti. Misalnya apa lagi tadi? Mbak Rina mau cari apa tadi? Power of apa tadi? Banality. Banality power. Nah, ini kalau dua kata. Ini kalau dua kata. Nah, ini dua kata atau lebih, Mbak. Dikasih gini dia. Kalau katanya sama persis apa enggak? Banality power apa banality of power? Iya. Banality of power. Oke, terus saja off-nya ditulis. Power. Nah, itu dikasih tanda kutip yang dua itu loh, Mbak. Di akhirnya sama di awalnya. Ini, Pak. Ya. Kan foldernya kan masih kan dipastikan foldernya tadi ya. Enggak apa-apa, klik aja lagi untuk memastikan. Enggak bergeser. Akan masih itu. Oke. Run query. Berarti di artikel itu tidak ada satupun yang menyebut banality of power. Di 5 artikel tadi. Nah, kira-kira apa yang masuk? Kalau yang dua kata ya tadi itu. Berarti kalau Mbak Rina mau cari banality of power, tidak mungkin akan ada. Nah, kalau cuma banality aja tidak usah dipakai kutip. Kan cuma satu kata. Langsung aja run. Kan tidak berubah dia. Ini hanya untuk memastikan takut apa? Salah. Oh, cuma ada satu kata banality itu. Di 5 artikel tadi. Dan itu pun di artikelnya si segment. Banality of workplace. Kalau mau perbesarnya, Mbak, mau tahu konteksnya gimana tadi? Ingat enggak? Ya. Ini kan kalimatnya kan singkat. Biar ketahuan konteksnya dalam paragraf gimana? Coba. Gimana tadi? Klik, enggak betul, ini klik. Klik Ctrl A di kanan. Coding konteks. Jadi, Pak. Nah, iya, kan Anda kan bisa baca nih. Apa yang dimaksud itu tadi? Dia konteks bicara banality itu dalam konteks apa? Iya. Tapi kan kita enggak usah baca Hanu semua kan akhirnya kan. Bisa paham ya sampai sini ya? Ya, Pak. Berarti sudah dapat 2 nih cara membacanya ya. Satu membaca dengan apa namanya? Read tadi, kedua membaca dengan cara search. Text search. Kira-kira nulis tesis lebih cepat enggak kalau begini? Cepat, Pak. Ya, Mas Yudi ya, Mas Alim ya. Kira-kira lebih cepat ya. Kan tinggal search aja. Enggak usah dibaca semua. Yang penting pokoknya punya referensi yang banyak. Termasuk ada beberapa website nanti teman-teman mungkin perluan untuk cari misalnya dari apa namanya? Ada MDPI, pokoknya cari web-web nanti saya share aja lah. Saya kelupaan anunya itu. Apa namanya? Alamat-alamat web yang itu banyak kemudian untuk memberikan informasi ini ya, memberikan tulisan-tulisan yang bagus. Oke, sekarang kita tadi kan belum belum pakai coding. Sekarang tutup aja semua ini, Mbak. Maksudnya bukan tutup NVivo-nya ya? NVivo-nya ya, Pak. Yang text search-nya ini di tanda silang-silangnya di Oke. Ya. Ini kita belum coding loh ya. Oke, sekarang Mbak, ini home, ke home. Klik home tadi.
Oke. Sekarang kan di file ya ini. Klik filenya, banality file. Yang banality. Oke. Nah, kemudian yang kohannya itu, file-file kohan, masuk ke kanannya. Kohan Kirke itu, klik satu, Ctrl A. Sekarang buat autocode. Yang Ctrl A dulu, autocode yang atas dulu, Mbak. Paling atas. Ya. Oke. Nah, sekarang kita coding. Oke, next. Ini biar mesin yang yang berjalan. Kita tunggu. Ini belum pernah dipakai, Mbak ya? Belum. Coding. Nah, kalau belum pernah dipakai, memang dia yang pertama akan begini dia. Ada yang minta di download ini nanti. Ya, aduh. Ada yang mau jadi relawan ya dia. Mas Yudi juga Oh, sudah pernah kok ini berarti dipakai. Hanya kecepatan laptopnya saja ini. Iya, Pak. Laptop tua. Ini padahal cuma 5 ya. Ya. Seharusnya cepat sekali dia. Ser. Oke, tapi tidak apa-apa. Ya Allah. Tunggu sebentar lagi. Nah, ini kan langsung ketahuan toh kata-katanya ini. Nah, yang kira-kira tidak penting contengnya dihilangkan aja, Pak. Misalnya kayak subjek, mungkin enggak ya. Yang kira-kira kurang relevan. Data enggak usah tuh. Practice perlu enggak? Enggak ya kayaknya ya. Student? Ya, ini enggak. Ini enggak. Oke. Kalau udah oke berarti next saja. Oh, sebentar. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Atau back bentar. Nah, ini sebenarnya dari sini juga teman-teman sudah bisa kebantu juga. Coba tanda tambah misal politik itu tambah yang kirinya itu diklik. Jadi kita kan belum baca nih, tapi kita udah tahu kan untuk kata-kata kunci. Oh, kalau politik itu political terms, political discourse, political apa gitu ya. Konteksnya kan udah tahu tuh. Begitu juga yang bawahnya. Klik lagi tambahnya tadi. Klik lagi itu. Klik aja yang tadi, Mbak, biar dia ngecil. Oh, yang tadi. Oke. Kita mau lihat misalnya power. Oh, power itu ya economic power, grid power, vertical power, dan lain-lain. Itu dari 5 reference tadi. Sudah dapat kan kita kan? Lumayan toh untuk bahasanya? Mancing ide kita itu loh. Jadi ide kita kan langsung tuh dari sini. Oke. Bisa next. Kalau saya lebih senang biar kita baca tergantung kita sih, senang-senang kita ya. Saya tergantung, ada beberapa teman senang paragraf. Kalau paragraf dia lebih panjang. Kalau sentence, kalau waktu singkat dan kita butuh
Sebenarnya sih nggak butuh paham-paham amat, cuman butuh konteksnya kita pakai sentence saja. Cuman kalau mau lengkap pakai paragraf. Taruh ini kan cuma dikit artikelnya Mbak ya. Nah, paragraf nggak apa-apa. Cuman kalau banyak artikel pakai sentence saja. Oke, next. Nah, letakkan di banality. Tadi kan kita kan case apa codingnya kan di banality kan sudah buat ya. Oke. Finish. Oke, sampai dia selesai. Bukti kalau sudah masuk, diklik aja banality di codes atau notes itu. Oh, tapi setelah bulat-bulatnya selesai. Nah, ini tema-tema ya seperti tadi kan langsung terklasifikasikan dia. Ini. Belum. Nah, ini kan udah kelihatan nih, Mbak. Ya, topik sama, yang besar berarti ini sudah banyak yang meneliti. Yang kecil, nah itu masih kurang yang meneliti. Dan ini bisa dilihat yang bulatnya itu, bulat yang atas, Mbak. Nah, ini digeser atasnya itu yang view level itu. View level. Paling kanan. Oh, ini. Geser ke tengah. Bisa. Oh, seharusnya bisa. Dari tadi yang ini nggak bisa loh, Pak. Oh, nah itu yang anon. Oh, Akhirnya, ini. ah, kan bisa. Tadi mungkin kurang pas. Kan nah kita misalnya warnanya mau kita ganti nan paling kiri lagi apa tengah. Yang dekat coding reference itu loh. Item color. Oke. Oh, kiri lagi bukan sana. Oh. Itu item codes. Nah, Ini. iya. Oke, kita nggak mau pakai warna. Jadi gini. Jadi kita tahu ternyata tulisan dari 5 artikel ini banyak bahas tentang politik, baru diikuti oleh pembahasan tentang pengetahuan, pembahasan tentang power, apa gitu kan. Tapi kan artinya kan 5 artikel, kita belum baca apa-apa loh artikelnya. Tapi sudah bisa kita kan kira-kira isinya apa. Oke, jelas ya? Ya. Sekarang kembali ke banality yang file. Oh, ini di close ya, Pak. Tutup, nggak apa-apa ya. Kalau mau disimpan ini tinggal klik Ctrl A. Nah, ini juga udah tahu ini kan. Kriminalitas itu berapa? 17 kali dibahas di artikel pertama. Knowledge itu berarti Muller yang banyak nulisnya. Iya. Kalau mau bahas politik, ini geser ke kanan kan masih bisa nih. Oh iya, bisa. Nah, kalau mau ditampilkan dalam bentuk chart, klik chart-nya itu. Oke. Coba kita belum baca aja udah kayak kesannya kayak, sudah bisa mengklasifikasikan. Nah, ini pilih aja yang atas tuh, Mbak. Dirubah, ini kan jelek yang ini. Yang chart. Bukan yang ini enaknya. Apa? Klik yang kanannya lagi, kanan lagi. Nah, yang ke bawah itu. Yang tengah. Ya wes, ini aja. Ini mungkin misalnya yang drop bar itu bisa. Nah, ini misalnya. Contoh. Nah, kan kesannya kan lebih ya. Atau bawah lagi, apa yang lain lagi. Kalau saya kadang-kadang terus ini yang kayak sarang laba-laba itu loh, Mbak. Oh, ini. Nah, kan lebih enak kita. Nah, jadi artikel ini dia bicara tentang politik, tentang power, knowledge, state, and criminal. Wah, kita sudah bisa membahasakan itu dengan kayak iya itu dalam artikel kita. Padahal belum baca apa-apa toh. Dan nanti sebenarnya ininya bisa kita rubah kalau saya ininya case-nya. Tapi ini kita belum usah sampai ke sana. Nanti itu urusan lain ya. Karena butuh belajar sendiri.
Cuman ini kan udah dapat gambaran toh teman-temannya. Nah, sekarang kembali ke Mbak. Nah, ini yang banality. Ya. Klik yang 5 artikelnya. Ctrl A. Oh, ini tadi mau nyimpan, misalnya teman-teman tertarik nih dengan file ini, klik kanan aja nih. Ekspor chart. Caranya gitu aja. Misalnya topik apa gitu, Mbak ya. Termasuk judulnya mau Anda rubah, Mbak, misalnya, Mbak. Yang itu edit label. Yang tadi. Yang ini kan ada auto code themes, kan kadang kita kan nggak mau toh kelihatan ininya kan. Maka kita bisa rubah judulnya itu. Boleh. Nah, ini yang paling ke atas, keluar, kiri terus atas lagi, kiri, di atas include table. Nah, itu yang edit label itu loh. 1110 sebelah Oh kanan. iya ini. Nah, tulis saja misalnya apa ini? Apa namanya? Oh, monggo judulnya dibuat aja misalnya apa? Semarang misalnya apa namanya? Apa banality apa gitu misalnya ya. Theory of banality misalnya. Contoh aja misalnya ya. Banality theory. Nah, atau apa? Oke. Oke, klik oke. Akan ganti dia, Mbak. Bisa nangkap ya? Nah, tinggal Iya, ya, Pak. kontrol klik kanan tadi yang ekspor tadi. Oke. Oke, sekarang ini klik kanan. Kontrol A ya. Kontrol A dulu. Klik satu, terus kontrol A. Klik kanan. Create as. Create as. Bawah lagi. Bawah delete. Oh ini. Nah, ya, case. Nah, itu ke banality. Enggak, itu bawahnya. Bukan. Di bawah case itu kan ada banality tuh. Oh ini. Astagfirullah. Ya. Oke. Nah, kalau mau lihat itu di cache, Mbak, di cache yang banality coba diklik. Nah, sudah muncul kan orang-orangnya? Iya. Oh, sudah. Nah, sekarang ke explore, apa ke create, import create. Nah, kita ambil misalnya framework matrix. Framework matrix. Bawahnya yang kiri nomor 2, sebelah memo. Oh Mm-mm. iya. Nah, tulis misalnya banality atau apa judulnya, terserah ya. Oke. Row. Nah, select. Yang bawah, kiri. Oh, gosh. Ya. Cancel. Nah, diklik aja semua ini. Yang case ini kan 3 orang ini. Jangan ngeklik di case kayak gitu ya. Nanti kan dia. Semua case kan kena semua. Ambil Oh iya. tambah banality. Berarti yang ini. Ketambah aja, ketambah. Oke. Nah, yang banality. Yang benar. Ini. Nah, ini diklik Oke, bisa Pak. juga ya. Oke. Nah, sekarang kolom. Nah, select juga. Nah, notes-nya ke tadi apa namanya? Ke plus lagi. Ke banality. Sebenarnya, Mbak, sebentar. Jangan kayak gitu. Banality-nya diklik foldernya. Jangan langsung centang gitu.
Iya. Nah, itunya contengnya dihilangkan dulu. Bukan conteng yang di Banality. Nah, nah ini coba di ke kanan yang criminality, knowledge, politik. Nah, itu diklik satu-satu manual, jangan langsung kayak tadi. Kalau tadi kan kriminal kan ada banyak tuh bawahannya. Oke, ya kayak gini aja. Nah, coba klik plus yang di sebelah kirinya itu. Nah, ini untuk memastikan kalau yang bawah ini tidak keklik semua. Karena kalau langsung tadi dia akan keklik semua dan nanti Excel-nya tidak muat itu. Berarti ini kan kita kan 5 ini aja. Kecuali memang Mbak Rina itu mau fokus, saya ingin khusus hanya kriminal yang ke bawahnya ini dilihat. Nah, itu bisa. Nangkap ya Mas saya ya? Iya, Pak. Oke. Sekarang oke. Oke. Nah, udah begini, diklik satu, yang kolom kohan itu klik auto summarize yang di atas. Yang atas. Yang atas. Auto summarize. Nah, bawahnya. Enggak, dekat tadi. Nah, itu ada auto ke atas kohan itu loh, Mbak. Lurus di atasnya kohan. Oh, ya Allah. Mulai. Oke. Sekarang oke. Diklik sekali. Kontrol A. Klik kanan. Ekspor. Oke. Judulnya monggo diletakkan di mana tadi? Mau di sini. Oke, save. Oke. Sudah, coba dilihat di anu, Mbak. Ini enggak mutar lagi ya? Sudah ada, oh masih mutar. Iya. Muter-muter terus. Iya, di tadi, tah. Yang bukanya di foldernya tadi. Asal di sana sudah selesai yang muternya ya. Belum dia. Mesti masih masih jalan. Kalau sudah selesai, oke ini udah selesai nih. Coba dicek. Ini. Ya. Diklik. Nggak usah buka Envivo lagi. Nah, jadi ini cara juga ini. Cara kita membaca. Coba kan tadi kan apa kriminal, knowledge, political kan ada 5 kata kunci ini. Nah, paling kiri itu, Mbak, yang di bawah A, coba diklik. Di bawah A. Bukan, itu kan B. Paling kiri. Oh, ini. Nah, ya diklik bawah A. Nah, ini kan Kohan, itu kan penulisnya. Penulisnya kan Kohan. Kohan itu bicara tentang kriminalitas ini. Bicara tentang politik ini, bicara tentang ini. Nah, monggo nanti modelnya kalau saya biasanya itu nulis itu kan tergantung topik yang sedang kita bahas. Kita sedang bahas tentang negara, membahas tentang power atau politik atau kriminal, kita baca aja dari atas ke bawah. Yang lain tidak usah dibaca. Nangkap ya? Klik misalnya ini, Pak. First and more apa? Anda mau bahas tentang apa misalnya? Politiknya apa, power apa state misalnya, atau kriminal. Dan ketahuan Kohan ini tidak bicara tentang knowledge. Coba klik yang knowledge dulu. Kohan tidak bicara tentang knowledge. Klik ke bawah, klik ke bawah. Nah, yang penulis kedua enggak, penulis ketiga Kurniah juga enggak. Nah, yang bicara tentang knowledge itu penulis yang keempat itu siapa itu?
Aduh, millet, mil. Nah, penulis keempat kan Muller. Nah, Ya. kan kata. Jadi bacanya atau bisa kontrol F aja. Udah kayak gini di kontrol F aja. Nah, Anda cari kata kunci mana? Ya sama kayak tadi. Ini udah disederhanakan, kita mau sederhanakan lagi. Misalnya apa? Mau power. Ya sudah, klik aja power. Atau mungkin kata kunci apa gitu ya yang pengen kita. Ya udah bacanya cuma di bagian apa namanya? Kolom ini aja, Mbak. Powernya aja. Bisa nangkap ya mas saya? Jadi baca bagian ini, copy kayak tadi, kemudian tinggal disitasi. Mungkin praktekkan satu, Mbak. Praktekkan satu, biar tahu. Ini mungkin terakhir ya. Praktekkan satu. Misalnya ada enggak bagian yang mau dikutip? Nah, itu klik ke atasnya, Mbak. Yang klik ke atas biar enggak, atau klik 2 kali. Nah, mana yang mau dikutip? Nah, oke, itu misalnya copy. Nah, masukkan mungkin paragraf berikutnya. Jangan di sini. Daftar pustaka kan bukan di bawah daftar Oh pustaka. iya. Ya sudah ya. Oh, caranya enggak gini. Anu dulu. Kan kita kan belum nyimpan penulisnya tadi. Di Excel tadi, lihat Excelnya. Excelnya kan paling kiri berarti, Mbak. Oh, sebentar. Ini dikasih warna, Mbak. Kasih warna merah atau apa gitu kan. Kan kita kan ngutip dari sini. Nah, oke. Kan tahu, oh kita udah ngutip ini. Oke, ambil paling kiri. Ambil paling kiri. Penulisnya. Ini Cohen. Adik copy, Cohen. 96 itu. Kopinya dari atas saja. Atau diklik 2 kali. Copy. Baru Mendeley. Oke, copy. Di paste. Paste. Nah, itu diklik, langsung klik atasnya. Oke, udah itu oke berarti kan sudah ya. Gampang kan? Iya. Nah, tinggal kasih warna tadi kan. Jangan lupa untuk ini bukan tulisan Anda. Ya, Iya. tapi punya orang lain. Kita tinggal paraphrase atau mungkin di. Oke. Saya kira ini karena udah malam, udah 9:30, saya juga ada rekamannya ya ini. Ini paling udah jam 10 ini nanti akhirnya. Tapi sementara kira-kira sudah dapat bayangan ya? Sudah, Pak. Nanti bisa diteruskan ya, maksudnya di otak-atik sendiri. Berarti sementara kita pakai 3 dulu ya. Pakai RIS tadi. Kemudian yang kedua pakai text search. Yang ketiga ini framework matrix. Nah, ini diulang-ulang, nanti kalau udah biasa, wah, Masya Allah itu mudah dan enak. Tapi yang penting kuncinya di awal tadi kita harus punya reference yang bagus. Karena salah milih reference ya sudah, itu salah semua itu nanti ke depannya. Ya. Begitu ya. Baik, Pak. Ada pertanyaan Mas Yudi, Mas Salim? Rekamannya nanti mungkin bisa di-share, Pak. Oh iya, insya Allah. Ya, Mas Yudi ada? Ada Pak, untuk misalnya kita udah pemetaan seperti gini, jadi tidak perlu dianalisis lagi ya Pak? Oh tetap, ini kan hanya alat aja nih. Tetap. Jadi ini kan mesin untuk menggambarkan, oh begini. Kita harus lagi nanti. Kita kan yang penting kan kita kan sudah langsung tahu, oh data-datanya ini, kutipannya ini. Tapi kita harus nyusun lagi ini nanti gimana menghubungkan antar kalimat, gimana menghubungkan antar antar paragraf kan supaya mengalir tulisannya.
Ini namanya ya mesin aja ini. Kalau nggak analisis ya nggak bisa. Enaan ya Mas. Iya kan nggak nyambung itu antara yang pertama dan kedua. Tapi kita kan pas mau cari, saya mau cari tambahan data ini. Wah, kayaknya kita udah baca sana, baca sini. Padahal yang kita baca kan hanya ya bagian tertentu saja kan sebenarnya. Kita kan nggak baca semua. Iya. Jadi mesin itu ya tetap nggak bisa mengalahkan kecerdasan manusia. Cuman mesin itu ya hanya membantu manusia saja dia ya. Boleh Pak ya. Kan dengan begini kira-kira Mbak Rina terbantu nggak Mbak Rina untuk menyelesaikan artikel kita? Terbantu Pak, sangat terbantu. Insya Allah. Ya. Setidaknya berkualitas gitu loh Pak. Ya berkualitas. Terus kita kan membaca kan nggak usah semuanya, nggak usah stres-stres gitu ya. Wong kita juga artikel aja belum dibuka kan tadi kan? Artikelnya belum kita buka tapi ternyata sudah bisa begini. Ya. Gimana kalau udah buka? Wah, itu jadi Mas Alim itu ya apa ketika ngisi diskusi di mana-mana itu kelihatan wah kayaknya udah baca 100 jurnal itu. Padahal cuman apa namanya? Ya bacaan umum aja kan dengan alat. Tapi itu enggak menyalahi secara metodologi. Toh kita juga memang baca. Cuman baca kita itu dengan tujuan gitu ya. Enggak kemudian baca apa namanya kemana-mana, tapi kita langsung ke sasarannya saja. Oke, saya kira mungkin itu dulu Mas Yudi, Mas Salim, Mbak Rina. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti mungkin hari Sabtu nanti ya sebelum Sabtu dicoba-coba. Ya kalau mungkin ada yang kurang jelas, ada masalah nanti mungkin pas Sabtu di kelas itu bisa ditanyakan, begitu ya? Baik. Ya, sebentar saya sebentar Mbak. Ya, saya kira mungkin cukup itu dulu untuk pertemuan malam ini. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.